Halo, aku Eca dari TI 2021 ITS semester 3. Halo, aku Aiko dari TI 2021 ITS juga. Aku juga semester 3. Halo, aku Rauf dari TI 2020 semester 5. Nama saya Tata Bayu Pratama, biasa dipanggil Atta dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi semester awal, semester 1. Nama saya Muhammad Azmi Afif, biasa dipanggil Afif, dari Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem semester 1. Untuk kakaknya ini asli mana aja? Aku dari Bekasi. Aku Tangerang Selatan. Aku Jakarta, Purwokerto, Jawa Tengah. Kabupaten Sampang. Untuk saat ini ngekos atau rumah sendiri? Asrama. Ngekos. Ngekos, kita kebetulan satu kosan. Aku juga ngekos. Uang saku kakak sebagai mahasiswa per bulan berapa sih? Aku sekitar 4 jutaan. Aku sekitar 5. Aku 3,5. Menurut kakak itu cukup nggak? Sebenarnya cukup sih. Sebenarnya cukup kalau bisa ngatur uangnya dengan baik. Kalau aku ya cukup, tapi ya mau lah. Cukup kalau bensin nggak naik. Iya. Terus sebagai mahasiswa di jurusan ini pengeluaran terbanyak buat apa sih kak? Buat ngeprint kalau misal ada tugas isai. Soalnya untuk bagian ngeprint itu kalau revisi terus lumayan banyak. Makan sama kalau nugas di kafe agak bikin boncos ya. Kalau yang terbesar kalau dalam kehidupan sehari-hari sih paling listrik. Oh iya sih, listrik bener. Oh enggak, berarti bensin. Iya, bensin boleh, bensin makan. Kakak sendiri itu termasuk mahasiswa yang aktif organisasi atau enggak? Enggak, karena masih semester awal. Masih fokus ke akademik dulu. Nggak mau self claim sih, tapi bisa dibilang cukup lah. Aku kayak aktif deh ya. Ini sangat aktif ya. Lumayan lah, lumayan. Ya untuk aktif lumayan. itu di dalam organisasi apa kak? Aku sendiri di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Aku ISEC in Surabaya sama SPI ITSSC. Kalau aku di SP ITSSC juga. Boleh diceritain nggak kak dulu perjalanan masuk ke jurusan ini bagaimana? Terus persaingannya kayak gimana? Kalau jujur perjuangan masuk ITS tuh alhamdulillah nggak terlalu panjang karena saya alhamdulillah keterima di SNMPTN, jadi nggak perlu mikir untuk UTBK, jadi nggak kayak yang lain alhamdulillah. Pertama, saya masuk sini karena pilihan kedua saya. Dari perjuangan saya pertama kan dari SNM, terus nggak masuk SBM juga pilihan kedua nggak masuk. Dan jadi ketetatannya sih saya kurang tahu ya, tapi kalau minimal nilai kayaknya di atas 630 ya, nilai rata UTBK Saintek. Kalau aku dari SBMPTN. Alhamdulillah masuknya waktu itu jalur SBM, dan ya itu balik lagi karena mungkin ya usaha dan ada faktor ini juga lah, faktor hoki juga lah. Emang dari awal mau teknik industri karena aku nyari yang kelas internasional, jadi aku masuknya lewat jalur IUP. Dari kakak sendiri alasan ngambil jurusan ini apa? Karena menurut saya teknik material dan metalurgi ini fleksibel, jadi kedepannya juga tetap dibutuhkan karena kita ada di dasar semua bidang, misal industri gitu, kita sebagai supplier utamanya. Karena jarang di univ di Indonesia tuh ada yang teknik material tuh cuma 3, salah satunya di ITS. Pernah ngerasa salah jurusan nggak kak? Untuk saya ini belum. Untuk saya ini masih belum. Sejauh ini enggak sih, maksudnya kalau dari aku emang tugas-tugas di TI banyak banget ya. Cuma sejauh ini masih align sama apa yang aku plan buat hidup aku ke depannya. Iya, aku juga sama sih. So far nggak ada. Maksudnya so far kayak masih mikir, oke, ini emang jurusan yang aku mau. Cuman kadang-kadang ya gara-gara tugas banyak aja suka mikir kayak, aduh kenapa kalau misalkan dulu maunya teknik, kenapa nggak langsung mesin aja gitu? Kenapa harus teknik industri yang teknik iya, manajemen iya, jadi dua-duanya. Jadi kadang emang cukup berat, but it's all pretty good. Dari aku juga sih pas awal-awal sempat ngerasa salah ya karena masih dapat UPMB juga kan, masih dapat pelajaran-pelajaran IPA, dan pas sudah masuk ke matkul dari jurusan ini sendiri sih alhamdulillah, jadi ya merasa nggak salah lah. Menurut kakak matkulnya di sini susah-susah atau gampang-gampang? Untuk matkul sementara masih ya umum lah, ada yang sulit, ada yang gampang, dan untuk yang paling sulit tuh ya umum lah, fisika. Karena fisikanya gimana ya, kan kita biasa di SMA itu kan paling cuma pakai cara cepat, nggak perlu dijelasin. Terus juga kalau misal jawab soal kan nggak perlu digambar, dan di sini kita harus sistematis, jadi semuanya harus dijelasin. Untuk sekarang ini sih OR1, Operational Research. Proses manufaktur. Paling susah sih aku sama kayak Eko tadi sih, OR Personal Research 1 dan 2. Untuk yang paling gampang PAI. Mungkin kewarganegaraan, karena kewarganegaraan sendiri menurut saya cuma berdasarkan pendapat pribadi, jadi bisa kita olah kata sendiri dan juga berdasarkan pemahaman kita. Kalau aku nggak ada yang paling gampang, tapi paling gampang mengertiin itu PIE, pengantar ilmu ekonomi. Sebenarnya nggak gampang juga sih, cuma paling aku enjoy itu analisis estimasi biaya. Yang aku enjoy buat ngelakuin
poinnya itu untuk sekarang itu ada manajemen organisasi dan sumber daya manusia atau MOSDEM. Terus pendapat kakak tentang dosen di fakultas ini bagaimana? Killer-killer nggak? Dosennya di sini alhamdulillah membantu semua baik-baik, dan kita kalau ada kesusahan gitu pasti bakal langsung dibantu lah sama dosennya. Ngajarnya juga enak semua yang kita dapat, terus kayak semua tugas-tugasnya menurutku align dan nggak gimana-gimana, terus on time dan lain-lain juga ya, jadi kayak ya udah aman banget menurutku. Aku juga suka banget sama dosen-dosen jurusan ini, terutama rather than dosen-dosen UPMB. Soalnya kayak di sini tuh emang mereka benar-benar ngajarin itu kayak sampai kita benar-benar ngerti sama materinya gitu loh. Dan tugas-tugasnya sebenarnya kalau dari dosen itu nggak banyak, yang banyak itu kayak tugas luar dari ya. Dosennya alhamdulillah baik-baik, cuma Ada yang kayak killer masih nggak ada yang killer alhamdulillah. Tapi kadang masih gimana ya, kayak transisi dari SMA ke kuliah, jadi kayak misal masih belum terlalu siap. Kalau di matkulku nggak ada yang killer alhamdulillah. Prospek kerja di jurusan yang kakak ketahui bagaimana? Untuk proses kerjanya kalau nggak salah itu ada 4 atau berapa ya. Yang pertama adalah ke metalurgi manufaktur, ke corrosion engineering, terus ke satu lagi metalurgi ekstraksi, satu lagi material inovatif. Di bagian pertambangan sama perminyakan, bisa juga di bagian instansi pemerintah juga bisa. TI itu bisa kebagi banyak nggak sih? Ada yang bisa ke finance, ada yang bisa ke manajemen, ada yang bisa ke manufaktur, ada yang bisa ke supply chain, ada yang bisa ke ergonomi dan lain-lain. Terus kebanyakan alumni dari jurusan kakak ini kerjanya di bidang apa? Kebanyakan alumni itu di bagian ini pertambangan. Kerjanya di bidang tambang. Kalau buat alumni sendiri sih tersebar ya untuk kerja di ranah apa. Cuman yang aku tahu tuh bahkan ada yang kerja di human resource, di HR. Nah, tapi balik lagi karena kita ada 5 lab di sini, jadinya bisa nggak stuck ke satu poin gitu loh untuk pekerjaan. Masih luas untuk ininya prospek kerjanya. Kalau kakak sendiri gambaran setelah lulus mau jadi apa kak? Jujur masih belum kepikiran, masih fokus di ini dulu semester awal dulu. Kalau saya gambaran setelah lulus ada 2 kemungkinan. Yang pertama saya mungkin ingin masuk ke bidang tambang. Kalau yang kedua saya pengen di inovasi teknologi terbarukan yang ramah lingkungan. Aku dari awal emang pengen banget jadi consultant gitu, tapi makin kesini aku makin interested dengan supply chain. Pengen corporate slave, tapi kayak masih belum tahu ke ranah industri apa, cuma tertarik supply chain, and also yang penting manajemennya lah. Tapi kalau aku sendiri ya untuk sekarang maunya di ya logistik and supply chain management juga, tapi agak tertarik dengan dari lab-lab PSMI atau manajemen ya.